Sejak kecil kita biasa dilatih untuk bisa mandiri, lakukan segalanya sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Jangan andalkan orang lain, sendiri kerjakan. Pesan itu memang sederhana dan ada benarnya. Kita memang perlu belajar mandiri. Kita perlu belajar melangkah sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Namun bila dilakukan dan diterapkan secara ekstrim, sadarkah kita bahwa hal itu justru bisa membahayakan? Yaitu karena kita sudah terbiasa dilatih untuk apa-apa sendiri dan jalan sendiri, akhirnya kita menjadi tidak peduli dengan orang lain. Dan juga tidak mau meminta pertolongan dari orang lain, bahkan tidak mau ditolong oleh orang lain. Ukuran kedewasaan seringkali ditandai dengan saya bisa lakukan semua sendiri, dan itu tanda dewasa. Tapi apakah itu yang juga Tuhan maksudkan di dalam dewasa iman kita? Apakah berarti orang yang dewasa imannya dia tidak perlu bergantung pada siapa-siapa dan lakukan segala sesuatunya sendiri? Ada bahaya berikutnya bila kita segala sesuatu lakukan sendiri, adalah kita bisa menjadi menang sendiri dan maunya apa-apa menurut diri kita sendiri. Tidak minta pertimbangan orang lain, tidak lalu kemudian mengajak orang lain untuk berembuk atau mungkin untuk memutuskan sesuatu. Segalanya serba dilakukan sendiri. Dan ini melahirkan pribadi-pribadi individualis yang akhirnya justru memunculkan dampak lebih buruk lagi, yaitu arogansi, kesombongan, yang merasa saya bisa kerjakan segala sesuatu sendiri. Padahal ini sebuah kebohongan, karena pada dasarnya dan sebenarnya tidak satupun kita yang bisa jalan sendiri. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Merupakan petuah atau nasihat terakhir dari Musa kepada Yosua, penggantinya yang kelak akan memimpin bangsa pilihan Tuhan untuk menuju tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ungkapan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai 8 terkesan memang ada pengulangan dengan sebuah istilah yang sering diucapkan Musa kepada Yosua dan bangsa pilihan Tuhan, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Namun apa bedanya ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7? Ayat yang ke-6 Musa sedang mengatakan itu kepada seluruh orang Israel. Dia mengatakan bahwa dia sudah berumur 120 tahun, tidak dapat giat lagi, dan Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka. Dan sekaligus kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu menjadi nasihat yang penting dari Musa buat orang pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan ayat 7 Musa mengatakannya justru bersama dengan Yosua, dia ulangi lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Inti dari pesan itu sebuah sama, yaitu bahwa dasar kekuatan dan keteguhan hati seorang percaya adalah karena Tuhan selalu beserta. Dan Tuhan yang akan berjalan bersama mereka. Inilah yang diulang-ulang terus oleh Musa kepada Yosua juga kepada bangsa itu. Kuat dan teguh baru bisa terjadi kalau kita jalan tidak sendiri, tetapi mau disertai oleh Tuhan. Tidak akan menjadi kuat dan teguh kita bila kita mau apa-apa sendiri.
Kita mau lakukan itu serba sendiri dengan label dikatakan bahwa orang ini khusus untuk ini, yang ini khusus untuk ini. Spesialisasi seringkali justru bisa berdampak orang menjadi tidak peduli lagi dengan orang lain karena merasa ini tugas saya dan bukan tugas kamu, dan itu tugas kamu dan bukan tugas saya. Tetapi di balik pesan kuatkan dan teguhkan hatimu sebab Tuhan menyertaimu, Dia berjalan mendampingimu, tidak akan meninggalkanmu. Semua pesan yang mengerucut kepada pesan yang sama bahwa faktanya tidak pernah ada seseorang yang bisa berjalan sendiri, dan karenanya jangan membohongi diri dengan mengatakan apa-apa saya bisa sendiri. Karenanya Musa mengingatkan untuk supaya Yosua dan bangsa Israel terus menguatkan diri, meneguhkan hati, tidak takut, tidak gemetar karena berjalan bersama dengan Tuhan. Memang pada faktanya hari ini kita lebih suka berjalan sendiri. Kenapa? Karena merasa kalau jalan sendiri kita bisa lebih cepat. Gak usah tunggu orang lain jalannya lambat, saya lebih cepat sendiri dan saya maju sendiri. Dan yang kedua, kenapa orang mau berjalan sendiri? Karena merasa bisa bebas, gak ada yang ngatur. Saya mau berhenti ya berhenti, mau jalan ya jalan, mau duduk ya duduk, mau tidak jalan lagi ya terserah saya dong. Saudara, ungkapan-ungkapan ini bukankah ungkapan egois yang sering diungkapkan orang yang lakukan apa-apa serba sendiri? Padahal sebenarnya kita baru bisa berjalan lebih kuat dan antusias bila lakukan bersama-sama. Bukankah saat berjalan bersama kita menjadi lebih kuat, ada yang menopang, ada yang mengingatkan? Dan jalan bersama memang lebih sulit, kita harus mengurangi kecepatan bila pasangan kita berjalannya lebih lambat. Atau kita harus pertinggi kecepatan bila pasangan kita yang berjalan bersama dengan kita jalannya lebih cepat. Kita memang perlu berjalan bersama agar lebih kuat. Kuat juga di dalam kita belajar satu dengan yang lain. Belajar merendahkan diri, belajar rendah hati untuk menerima orang lain yang kuat dari kita atau yang lebih lambat dari kita. Begitu juga kalau kita berjalan bersama, tidak jalan sendiri, maka kita akan lebih antusias karena kita disemangati. Kita bersama-sama, satu beban, satu penanggungan, dan sama-sama kalau lelah ya ayo kita berhenti sebentar, istirahat, lalu berjalan bersama-sama lagi. Ini sebenarnya inti dari apa yang Tuhan ingin katakan kepada bangsa pilihannya lewat Musa dan lalu dilanjutkan kepada Yosua. Untuk supaya kita belajar tidak jalan sendiri-sendiri, tapi jalan selalu bersama. Pertama tentu saja bersama dengan Tuhan. Dialah sumber kekuatan. Dialah yang memampukan kita untuk terus berjalan menjadi makin lama makin kuat. Akan terus berantusias karena kita lakukan itu disemangati oleh Tuhan yang selalu akan mendorong kita saat kita sedang lemah, menguatkan kita, memenangkan kita saat kita sedang kalah. Dan disinilah sebenarnya kita harusnya belajar dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu jalanlah bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, berjalan bersama berarti juga bersama dengan orang lain. Yang berarti di kanan kiri kita ada orang lain yang bersama-sama, serempak dan kompak, berjalan bersama dan melakukan sesuatu bersama-sama. Saling toleransi dan saling menghargai, saling mengerti, bukan lalu kemudian mencela dari belakang atau menilai orang sembarangan dan tidak memahami serta mengerti perasaan orang. Dengan berjalan bersama kita belajar untuk saling menjaga perasaan, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga juga orang yang ada bersama dengan kita, supaya kekompakan dan keserempakan kita bisa berjalan terus. Mari kita belajar tidak jalan sendiri, tapi selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang percaya yang lain untuk serempak dan kompak menuju kepada apa yang Tuhan ingin kita tuju, yaitu ke tempatnya yang kekal, ke rumahnya yang mulia, dan ke dalam hatinya yang ada damai serta tentram. Mari berjalan lagi, tidak sendiri, tapi bersama dengan Dia dan sesamamu. Amin.